Pak Jokowi ini kayaknya kalau sama Pak Surya tuh kayak apa ya, punya kedekatan yang lebih ya, walaupun ya benar. Itu kenapa ya? Saya juga melihat begitu. Pak Jokowi dan Pak Surya itu punya relasi personal yang begitu kuat. Bukan cuma itu, Pak Jokowi itu pada pemerintahan Jilid 1 pernah ke pulaunya Pak Surya, berkali-kali memberi kuliah umum di Akademi Bela Negara, dan berkali-kali juga kan relasinya kalau meminjam istilah Pak Surya pernah sampai ke titik nadir terendah, kemudian kembali lagi, dan saya kira memang harus seperti itulah. Relasi itu naik turun, up and down menurut saya biasa saja. Yang penting masih bisa berkomunikasi. Masih bisa berkomunikasi. Bagi orang-orang pengamat-pengamat memperkirakan begitu tajamnya perbedaan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi waktu awal kita mendeklarasikan Anies. 2 Oktober 2022 ternyata cair, jalan terus. Kalau pada akhirnya ada tawaran seperti dulu 2019 Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo, dan hari ini tiba-tiba Pak Prabowo maupun Pak Jokowi meminta Nasdem untuk bergabung atas nama kepentingan bangsa, itu gimana? PKB menanggapi bagaimana Pak Surya bertemu Pak Jokowi itu kan bagus. Cucun bilang ya memang Nasdem tidak ada koordinasi, tapi itu hak Nasdem. Yang begitu-begitu ini loh. Pak Teposiliro ini penting. Nah, itu yang terus kita mau bangun. Kalau terus bisa bersama-sama dalam satu koalisi bagus sekali. Tapi kalau tidak bisa pun kita tetap bersaudara. Halo sahabat Kompas.com, yang akan membuka hari ini adalah kembali lagi di Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya, saya opening magang ya. Saya Tatang Gurita dan kita bertemu di hari ini bersama Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Bang Hermawi Taslim. Terima kasih Bang Hermawi sudah. Makasih sudah diundang ya. Pagi-pagi nih syutingnya. Ya, pagi-pagi syutingnya, dan kita mau menghangatkan suasana pagi hari di Palmerah ini. Bang Hermawi, ini lagi banyak pembicaraan nih Bang. Ini pengamat politik dari dunia manapun ini kayak selalu ngomong, wah ini Nasdem ini jadi pantauan sekali. Karena kemarin kelar Pilpres, tiba-tiba kaget semua orang Pak Surya Paloh bertandang ke istana. Ke istana diundang Pak Jokowi itu katanya. Nah itu sebenarnya apa Bang? Ada obrolan apa itu Bang? Ini kan kelar Pilpres. Ya itu mungkin hanya karena momentum ya. Kalau Pak Surya dan Pak Jokowi memang punya relasi khusus. Pertemuan-pertemuan mereka tidak terputus. Jangankan situasi sekarang. Bahkan ketika kita masih episode proses mencalonkan Anies, mereka masih bertemu. Jadi itu pertemuan biasa saja. Hanya kalau pertemuan para pemimpin negara itu, pemimpin bangsa kan pasti mendapat perhatian orang. Tapi saya memastikan pertemuan itu tidak membicarakan urusan Pilpres. Karena mereka itu sudah tidak bertemu sekitar 4 bulan, 5 bulan lebih ya. Memang itu rutin berkala. Nah ketika Pak Surya diundang, memang di internal kita juga ada apa enak ya memenuhi undangan presiden di tengah Pilpres yang belum diumumkan rekapitulasi manual. Kita bilang ini harus dihadiri, kita menghormati kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi orang diundang silaturahmi dan itu wajib hukumnya. Nah substansinya bicara hal-hal masalah kebangsaan, tidak ada berbicara tentang masalah Pilpres secara spesifik, bicara Indonesia emas, bicara tentang bagaimana menghadapi global, investasi dan segala macam hal-hal yang seperti itu sambil makan bakso. Nah, Pak Jokowi kan orang Solo jadi. Bakso. Nah, tapi setelah pertemuan itu kan ini baik benar atau tidak, tapi kan ada muncul asumsi di publik bahwa wah jangan-jangan ini adalah salah satu cara Pak Jokowi untuk mungkin merangkul Partai Nasdem. Ya kalau itu kan hanya Pak Jokowi. Itu kan hanya Pak Jokowi yang tahu. Dan kalau
asumsi-asumsi pengamat memang paling enak jadi pengamat. Dia di atas ngomong apa saja, ya kan? Pokoknya dia jadi pengamat sih paling enak. Wah ini kayaknya Nah, begini, ya, kayak begini. kalau ya ngeles juga nggak ada resiko. Jadi namanya pengamat ya kan. Artinya memang tidak ada spesifik Tidak ada, gitu ya? tidak ada. Kenapa? Karena Nasdem itu kan kita sedang menunggu rekapitulasi manual dari KPU. Karena keabsahan hasil pemilu memang melalui itu. Oleh karena itu kita tidak mau terbius oleh quick count. Quick count kita akui sebagai sebuah metodologi ilmiah, tapi legitimasinya kan tidak seperti Hasil resmi. hasil resmi. Jadi ya kita tunggu saja. Nasdem juga pasti tidak akan mengambil sikap sebelum mengetahui kekuatannya ada berapa, suaranya berapa, kursinya berapa, dan komunikasi dengan partai koalisi, PKS, PKB yang saya lakukan tadi malam, juga Pak Surya Paloh dengan Pak Muhaimin, Pak Anies, siapa namanya ketua Dewan Suro PKS, Salim Segaf. Pak Salim Segaf masih terbangun rapi. Masih terbangun rapi, jadi kita ingin ya bangsa ini harus diurus oleh sama-sama, nggak bisa sendiri, nggak bisa. Jangan ada satu kelompok manapun di Republik ini sebesar apapun dia mengklaim bisa mengurus negara ini. Negara ini besar, banyak dan segala macam. Kita ini satu minggu 2 kali, 3 kali ke daerah. Sampai sekarang belum habis, belum sampai 1.000 pulau yang kita kunjungi dari 17.000 pulau. Jadi yang perlu dibangun terus-menerus di bangsa ini adalah kesadaran bersama bahwa Republik ini kita harus urus sama-sama. Kalau kita mau maju, harus maju bersama-sama. Tidak boleh ada yang klaim. Satu pihak manapun tidak boleh mengklaim dia bisa sendiri menyelesaikan masalah ini. Kan? Tapi Bang, yang menarik apa sih Bang sebenarnya kalau dari sudut pandang Bang Hermawi, kenapa Pak Surya ini kayaknya kalau sama Pak Jokowi ini kayaknya kalau sama Pak Surya tuh kayak punya kedekatan yang lebih walaupun punya benar. Itu kenapa itu? Saya juga melihat begitu. Pak Jokowi dan Pak Surya itu punya relasi personal yang begitu kuat. Ya. Bukan cuma itu, Pak Jokowi itu pada pemerintahan Jilid 1 pernah ke pulaunya Pak Surya. Berkali-kali memberi kuliah umum di Akademi Bela Negara. Dan berkali-kali juga kan relasinya kalau meminjam istilah Pak Surya pernah sampai ke titik nadir terendah kemudian kembali lagi, dan saya kira memang harus seperti itulah kalau jadi pemimpin bangsa, ya kan? Nggak boleh ngambek-ngambekan. Semua persoalan diselesaikan secara persuasif, dibicarakan bersama-sama. Jadi relasi Pak Surya dan Pak Jokowi itu mungkin bisa menjadi salah satu role model bagaimana pemimpin Republik ini membangun relasi. Untuk apa? Untuk masyarakat bangsa. Nggak boleh ngambek-ngambekan. Kalau pemimpin negara ngambek tuh kasihan rakyatnya kan. Ikut ngambek tuh, ikut ribut di bawah. Untuk apa kita? Jadi memang Anda benar bahwa relasi Pak Surya dan Pak Jokowi itu terbangun dalam waktu yang relatif lama. Dan dia tetap langgeng seperti itu. Kan walaupun secara posisi politik sempat berbeda gitu. Perbedaan pandangan politik tidak boleh menghilangkan silaturahmi. Menurut saya begitu. Ya. Begitu Pak Surya mengajarkan kita, dengan siapapun silaturahmi itu sebuah keniscayaan. Berdialog dengan siapapun sebuah keniscayaan karena kita punya pengikut. Jangan mutung-mutungan, jangan ngambek-ngambekan. Nanti jadi urusan panjang ke bawah. Kita di atas sudah bisa minum kopi, tapi orang di bawah masih marah-marah. Masih gontok-gontokan itu ya. Saya kira itu. Nah, tapi terkait relasi Pak Surya dan Pak Jokowi ini kan sejak gara-gara Pilpres ini kan ada semacam tantangan mungkin yang dihadapi Nasdem gitu ya. Beberapa kadernya terjerat kasus korupsi, lalu juga dikabarkan unit usahanya Pak Surya Paloh juga ada gangguan gitu. Itu bagaimana? Kalau unit usaha Pak Surya Paloh saya nggak mau masuk karena itu saya nggak tahu di dalamnya. Saya sekjen Nasdem bukan sekjen perusahaan Pak Surya Paloh ya kan. Ini mesti clear ya. Mesti clear dulu ya. Tapi relasi itu naik turun
up and down menurut saya biasa saja. Yang penting masih bisa berkomunikasi. Oke. Masih bisa berkomunikasi. Bagi orang-orang pengamat-pengamat memperkirakan begitu tajamnya perbedaan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Waktu awal kita mendeklarasikan Anies, 2 Oktober 2022, ternyata cair jalan terus ya kan. Ya. Tetap ketemu juga. Ketemu pada akhirnya ya. Ada pengamat yang mengatakan waktu itu ke saya, lebih mudah memindahkan matahari terbit dari barat daripada mencalonkan Anies. Kalian pasti dijegal. Ternyata bisa. Jalan juga. Bisa jalan juga. Dan setelah Anies jadi calon, ternyata Republik ini juga nggak ribut-ribut amat ya kan? Biasa aja. Ya kan? Iya. Yang ditakuti segala macam nggak ada. Karena para pendukung yang kita anggap itu bertindak keras itu mereka sudah punya jalur. Mereka sudah punya aspirasi. Jadi yang penting ini kan bagaimana kita menciptakan kanal-kanal kebangsaan. Kanal-kanal kebangsaan supaya semua orang berjuang memperjuangkan aspirasinya dalam kanal-kanal konstitusional. Gak bisa perbedaan politik lalu dimatikan. Rakyat ini macam-macam kok. Apa jangan-jangan nggak gontok-gontokan juga karena ya itu tadi Bang. Pak Surya tuh masih tetap terus bisa berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ya antara lain tentu. Dan antara lain tentu tetap itu ya. Tapi maksud saya dalam masyarakat yang majemuk, dalam masyarakat yang plural, nggak ada yang boleh monopoli. Semua orang harus punya saluran komunikasi. Semua orang harus punya mekanisme sendiri. Semua orang harus punya cara sendiri untuk mengaktualisasikan aspirasi politiknya dengan caranya sendiri. Berbeda-beda enggak apa-apa. Kita kan sudah sepakat. Bhinneka Tunggal Ika. Nggak boleh orang dia harus disatukan, nih marah kalau bersikap begini. Lalu ditindas. Nggak boleh begitu. Kita mesti lebih bijak. Masyarakat yang plural, yang paling besar di dunia ini sekarang tinggal Indonesia. Dan kita harus pertahankan itu. Kita harus pertahankan itu. Demikian menurut saya. Bang, tapi kalau kita kembali lagi bicara soal potensi koalisi setelah Pilpres itu Bang. Abang tadi mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan itu ketika Pak Surya bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi ini kita ada informasi bahwa Wakil Ketua TKN 02 Habibur Rahman mengatakan ada pimpinan parpol dari kubu sebelah yang ingin bergabung ke koalisi pemerintah. Apakah itu Nasdem atau bukan Pak Nasdem? Tahu. Jadi kalau itu mungkin ditanya sama Pak Habib. Tapi kalau Nasdem itu kan jelas sikap kita baru akan kita bicarakan setelah nanti rekapitulasi manual terbit dari KPU. Yang kedua juga tentu sangat tergantung kepada dialog-dialog kita dengan partai koalisi. Partai koalisi ini kan kita sudah bertahun-tahun dengan mereka berjuang sama-sama. Ya kita harus bicarakan dengan mereka juga. Kemudian yang paling penting bagi Nasdem adalah langkah Nasdem itu berguna buat siapa. Kami diajarkan oleh Pak Surya selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan Nasdem. Kalau kepentingan bangsa dan negara bertentangan dengan kepentingan Nasdem, kita siap berkorban untuk itu. Artinya kepentingan Nasdemnya ditinggalkan dulu. Kepentingan ditinggalkan dulu. Sama seperti misalnya kalau nanti malam seharusnya saya antar istri saya yang mau berangkat keluar daerah, kalau ada rapat, saya harus tinggalkan kepentingan keluarga saya. Kepentingan partai lebih besar, dan seterusnya seperti itu. Kita diajarkan seperti itu, selalu menempatkan kepentingan yang lebih besar sebagai prioritas utama. Nah, ini menarik Bang, aku pengen tahu, karena kita tahu sebelum Pilpres itu bahkan ada satu momen di mana Pak Surya bertemu dengan Pak Prabowo, dan hari itu waktu itu psikologisnya Pak Prabowo tuh kayak happy banget setelah ketemu Pak Surya. Nah, kemudian dengan situasi hari ini, tadi ada Habibur Rahman bilang begitu, kita kan nggak tahu nih Bang, itu diarahkan ke siapa. Tapi kalau tadi bicara soal kepentingan bangsa tadi, kalau pada akhirnya ada tawaran, seperti dulu 2019 Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo, dan hari ini tiba-tiba Pak Prabowo maupun Pak Jokowi meminta Nasdem untuk bergabung atas nama kepentingan bangsa. Itu gimana? Saya tidak mau menjawab pengandaian, tapi tentang Pak Prabowo, yang pertama, Pak Prabowo dan kawan-kawan itu datang ke Nasdem Tower sampai makan malam, sampai makan siang, keliling-keliling itu sekitar 6-7 jam. Kemudian yang Anda katakan itu, kita bersama Willy Aditya mendampingi Pak Surya Paloh bersama Sugeng Suprawoto dan
Peter Gonta ke Hambalang juga hampir setengah hari. Ya. Nah, Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo ini berteman sejak muda. Berteman sejak muda, umur mereka juga hanya terpaut 2 bulan. Oh. Umur mereka juga sekali, hanya terpaut 2 bulan. Memang waktu di Hambalang itu saya perhatikan ada momen-momen, karena kita lama ya, hampir 7 jam, ada momen-momen tertentu mereka berbicara berdua, dan mereka berbicara berdua tuh cair sekali, sudah pakai lu gue. Jadi saya tidak mau menjawab seandainya, saya tidak mau menjawab kalau, tapi yang jelas posisi Nasdem belum pada menentukan sikap karena itu tadi, satu hasil rekapitulasi manual, yang kedua pembicaraan dengan partai-partai koalisi harus terus dibangun. Yang ketiga itu prioritas kepentingan bangsa dan negara. Nanti kemana arah Nasdem melangkah ya kita lihat saja, kita tunggu saja. Tapi yang pasti setelah Maret itu. Setelah Maret. Nah tapi sekarang sifatnya kalau dari internal Nasdem sendiri kan biasa Bang, lobby politik, komunikasi politik kan pasti ya. Pasti ada ya. Mulai. Ketok pintu. Jadi kita pribadi, kita orang per orang, kita pengurus Nasdem itu memang selalu diminta keluar itu bertindak luas, membangun semua komunikasi dengan pihak manapun. Oleh karena itu saya yakin di DPR banyak sekali anggota Nasdem, anggota DPR Nasdem yang terus-menerus membangun komunikasi dengan siapa saja. Tidak terbatas kepada Gerindra dan PDIP, dengan siapa saja. Dan itu bagian dari ciri khas kita, bagian dari silaturahmi kita. Tapi untuk menentukan sikap pasti tidak sekarang. Kan? Kita sekarang fokus dalam mentabulasi, ya, menerima laporan-laporan. Mulai sejak kemarin kita sudah dapat laporan-laporan tentang posisi partai kita. Di beberapa tempat kita naik sekali dan seterusnya. Di beberapa tempat kita stabil, di beberapa tempat kita menurun. Itu semua bagian dari modal kita nanti untuk mengambil keputusan pada saatnya. Bang, tapi dalam perjalanan menuju Maret itu Bang, kira-kira dengan koalisinya Amin ini bersama PKS dan PKB, bagaimana sih upayanya untuk menjaga supaya akhirnya tetap kompak begitu sampai... Iya, jadi kemarin... Kan sudah bertemu juga ya? Yang jelas pertemuan mingguan para sekjen, terus minggu lalu itu Pak Surya bertemu dengan Pak Muhaimin dan Pak Anies. Nah, mungkin dalam waktu dekat mungkin bertemu lagi dengan Ketua Dewan Suro PKS segala macam. Kalau makin banyak ketemu, bukan berhubung WA ya, makin banyak ketemu fisik, itu silaturahmi makin cair. Kan kalau orang ketemu kita bisa lihat raut wajahnya, gesturnya. Kalau WA ini salah pencet kita ya kan. Salah tafsir nanti kan. Kita mau bilang kita kirim dapat terkirim damprat kan jadi iya, typo itu. Nah ini apa ini? Pertanyaan titipannya apa ini? Oh ini lanjutan yang tadi Bang. Nah, kalau Abang tadi mengatakan bahwa Nasdem akan menentukan sikap kemana itu setelah ada hasil rekapitulasi. Setelah kita mesti tahu dulu, kalau kita hitung-hitungannya berapa? Antara lain kita ini ada di mana. Yang kedua sangat tergantung kepada komunikasi dan masukan. Saya perkirakan anggota DPRD Nasdem itu seluruh Indonesia kali ini akan mencapai 2000-an. Dulu pemilu kemarin kita 1862. Mereka ini kan harus didengar. Orang di Kaimana di Papua, orang di Teluk Dalam di Nia Selatan, orang di Pulau Muko-Muko di Bengkulu harus didengar karena mereka lah Nasdem ada. Tapi dalam konteks koalisi Amin ini artinya setelah Maret itu, setelah rekapitulasi, 3 partai ini sudah dibebaskan. Ya nanti kita bicarakan lagi. Berarti masih ini juga berarti ya? Masih jadi pembahasan juga. Ya pokoknya nanti. Ya terus bertemu, kita terus bersilaturahmi. Dan kesepakatan bertiga itu pokoknya nunggu hasil rekapitulasi itu ya? Kita yang menunggu hasil. Artinya begini, kita tetap menghormati independensi dan otonomitas partai masing-masing. Seperti PKB menanggapi bagaimana Pak Surya bertemu Pak Jokowi itu kan bagus. Cucun bilang ya memang Nasdem tidak ada koordinasi, tapi itu hak Nasdem. Yang begitu-begitu loh. Pak
Teposiliro ini penting. Teposiliro, Nah, itu yang terus kita mau bangun. Kalau terus bisa bersama-sama dalam satu koalisi bagus sekali. Tapi kalau nggak bisa pun kita tetap bersaudara. Ya. Artinya karena pernah sama-sama memperjuangkan Anies Muhaimin itu ya. Ya sama-sama anak bangsa juga kalau mau lebih besar lagi kan. Nah ini ada lagi nih Bang, menyikapi pasca Pilpres. Nah ini soal hak angket nih ya. masuk ke situ Bagaimana Pak. nih? Ini minum dulu. Ke Partai Nasdem sikapnya. Jadi angket itu kan salah satu hak konstitusional parlemen. Dan itu diintroduce oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar ini kan bukan orang sembarangan. Pak Ganjar ini adalah kader terbaik, partai terbesar di Republik ini yang sampai hari ini masih menjadi salah seorang calon presiden Indonesia. Nah, itu disambut baik oleh Pak Anies. Kalau ke PDIP mau mengajukan angket, kan juga nggak bisa sendiri. Nah, kami berada pada posisi itu. Kami punya semangat yang sama dengan PDIP. Oleh karena itu, pertemuan kemarin itu kita mensinkronkan data dari pagi sebenarnya anak-anak itu kerja. Data, yang mana laporan, yang mana yang kita anggap, kecurangan dan segala macam. Kita mau menyatakan kepada publik kalau PDIP merealisasikan inisiatif berangket, kita ada bersama mereka, kita ada bersama beliau, kita sejajar bersama PDIP, dan kita siap mensuplai apa-apa yang diperlukan untuk angket. Angket itu kan hak menyelidiki, menyelidiki itu kan perlu pembuktian, dan itu akan jauh lebih baik daripada kita rame-rame di jalan gitu loh. Itu kan konstitusional. Itu kan. Sementara hal lain yang diberi peluang oleh konstitusi seperti ke Bawaslu, ke MK itu tetap kita tempuh. Tapi angket ini kan khas dia karena dia harus kalau mau angket berhasil harus setengah tambah 1. Nah kita sudah hitung. Kalau PDI bersama kita itu lebih dari setengah. Jadi PDI saja tidak bisa sendiri, kita saja tidak bisa sendiri karena proses politik di DPR ujungnya itu nanti kan hitung jumlah. Pasti. Voting juga. Jadi kami menunggu seperti kemarin dikatakan oleh Sekjen PKS dan Sekjen PKB, kita menunggu ini kan dari ide ini kan harus ke fraksi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi posisi kita siap mensupport. Mensupport, kita siap menggenapi PKB, PDIP supaya memenuhi ketentuan setengah tambah 1. Nah, kemarin kan menarik juga itu Bang Hermawi ketika Hasanuddin Wahid Saudin Sekjen PKB mengatakan bahwa ya kita tunggu keseriusan PDIP ini nggak bisa sekedar pepesan kosong hanya sekedar omongan Ganjar di media. Mereka sangat menunggu sikap PDIP di fraksi itu gimana? Ada yang nanya sama saya, kok yang ditunggu sikap Ganjar? Ya karena Ganjar yang mengutarakan. Dan Ganjar itu kan posisi penting di PDIP. Walaupun kita tahu dia sudah tidak di fraksi. Jadi kita menunggu dengan sungguh-sungguh. Sambil memproses itu kita mempersiapkan diri. Jadi yang diomongin Cak Hasan itu memang mewakili kita semua. Kalau sudah diungkap ya harus ada follow up-nya. Barang ini kan memang kewenangan fraksi. Tapi jangan lupa yang mencalonkan presiden itu kan partai-partai. Induk dari fraksi bukan partai. Jadi harusnya ini jalan. Kalau menurut saya harusnya ini jalan. Artinya sekaligus lihat ini ya Bang, Koalisi Perubahan sekaligus melihat ini sikap Ganjar atau sikap partai itu terlihat nanti akan dipergerakan di fraksi. Ya kita berharap kita nggak mendikotomikan antara sikap Ganjar dan sikap partai. Ganjar itu PDIP. Jadi kita anggap itu sikap PDIP, kita anggap itu sungguh-sungguh dan kita bersiap bersama mereka gitu aja.
Bang, tapi kok dengan mengatakan bahwa Nasdem ini masih menunggu sikap PDIP, artinya belum ada komunikasi juga antara Nasdem dan PDIP untuk membahas ini gitu. Saya bilang tadi komunikasi itu pasti sudah ada, cuman kan ada komunikasi yang personal. Kalau secara kelembagaan memang belum ada komunikasi. Kenapa? Nggak perlu komunikasi antar partai. Ini fraksi aja. Iya, di fraksi Pokoknya maksudnya. yang mengusulkan jalan, kita jalan. Prosesnya apa? Pengumpulan tanda tangan silakan aja. Cuma 25 orang kok. 2 fraksi. Ya. 2 fraksi pasti. Kita pasti tunggu. Jadi ya mungkin mereka juga masih sibuk. Mungkin konsolidasi ke dalam. Intinya kita seperti yang kemarin saya tegaskan. Kita setidaknya Partai Nasdem siap bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya itikat baik terhadap bangsa ini, yang punya itikat baik untuk menegakkan kebenaran, keadilan, melawan penyelewengan, melawan kecurangan. Kita ingin bersekutu dengan mereka, siapapun dia. Sepanjang dia beritikat baik, mari kita jalan sama-sama. Nah, itu etikat baik itu yang menarik harus dilihat ya kan gitu. Nah, ini melihat situasi hari ini dan kemarin sempat muncul isu juga tuh Bang. Bu Mega dan Pak Surya kayaknya mau ketemu. Itu gimana progresnya itu? Jadi gini, kalau posisi Pak Surya saya bisa jelaskan. Pak Surya dengan siapapun dia tidak ada kendala untuk berkomunikasi. Ya kan? Dengan Ibu Mega kah, dengan siapapun dia siap berkomunikasi. Nah, itu mungkin bisa ditanya juga di sana bagaimana. Tapi menurut saya memang pertemuan-pertemuan antar tokoh ini perlu dipersering. Karena mereka nggak ngomong apa-apa, minum teh saja itu sudah menyejukkan di bawah. Betul. Oh iya ya. Jadi framing juga udah ya. Ya. Kalau para tokoh itu bertemu kan yang di bawah jadi teduh. Ya. Itu menurut saya penting pertemuan para tokoh. Tapi belum ada gimana ya Bang? Sampai ada sinyalnya. Sejauh ini ya masih seperti yang Anda dengar aja, yang kita dengar juga. Oh. Tapi saya mau memastikan Pak Surya tidak ada kendala berkomunikasi dengan siapapun. Oke. Orangnya is okay. Dan kapanpun ayo silakan. Bahkan Sepertinya begitu. Ya. Pak Surya membuka pintu itu ya. Tapi mengapa posisi Nasdem kalau kita ngobrol dari tadi lebih banyak menunggunya gitu Bang? Kenapa tidak yang menjadi orang yang mengajak, mengetuk pintu, ayo kita bertemu yuk gitu? Iya, ini ide dari siapa? Nasdem ini kan dia siap bersilaturahmi dengan siapapun. Kalau mengetuk pintu yang mana yang kita mau ketuk? PDIP katakanlah. Iya, PDIP pintu yang mana? Mau komunikasi dengan siapa kan juga banyak di situ kan. Tapi intinya kita posisi standby. Standby on, bukan hanya dengan Bu Mega, dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Kenapa? Karena fatsun Pak Surya Paloh itu kan demi kebaikan bangsa dan negara. Jadi pimpinan negarawan ini harus bertemu. Yang sudah datang di Nasdem Tower itu SBY, bersama anaknya, Prabowo, Puan dan Bambang Pacul, semua kita welcome. Pertemuannya pun tidak harus di Nasdem Tower, di mana saja. Di mana saja yang menggambarkan ada kesederajatan, ada martabat yang sama. Tidak ada yang saling klaim, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Semua punya kehormatan yang sama sebagai tokoh bangsa, kita akan sambut baik. Duduk sama tinggi ya. Setara. Ya setara. Nah ini ada juga nih, kita pengen tahu nih Bang Tasib, pandangan Nasdem ini Bang. Bang soal politik akomodatif ini Pak Jokowi ini. Ini gimana tuh Bang pandangan? Karena baru Nasdem kemarin ini? Demokrat mendapatkan kursi di kabinet. Ya, akhirnya Demokrat masuk dan lain sebagainya. Itu gimana Bang melihatnya ini? Jadi saya berangkat tetap dari premis bahwa bangsa ini besar. Nggak bisa diurus oleh 1-2 golongan, semua orang harus ikut. Oleh karena itu politik akomodatif itu kalau didasarkan atas dasar niat baik untuk membangun bangsa, membesarkan bangsa, menurut saya bagus. Menurut saya baik. Tapi setelah semua urusan-urusan yang lain beres. Ya kan? Setelah, kalau istilahnya dulu waktu kita kampanye, setelah kita bertanding, kita bersanding. Kalau masih banyak persamaan kita sebagai anak bangsa, kenapa kita tidak bersama-sama? Dan bersama-sama itu kan tidak harus di dalam. Misalnya di luar pemerintahan juga, kita tetap bisa memberi kontribusi.
Nasdem itu kan prinsipnya kritis dan konstruktif. Kita Oke. tetap kritis kepada siapapun, termasuk pemerintahan yang sekarang, di mana kita bagian daripadanya, tapi kita selalu beri jalan keluar. Kita diskusi-diskusi bulanan kita dengan Wankar, Dewan Pakar, dan One Team, Dewan Pertimbangan, selalu merumuskan seperti itu. Pak Surya selalu memesankan kepada kita, setiap diskusi itu harus ada jalan keluarnya. Jangan ngeluh melulu dari A sampai Z gitu loh. Harus ada jalan keluarnya. Iya, iya, Kita iya. kritis terhadap sesuatu harus konstruktif. Harus ada solusi yang kita bangun. Bahwa solusi itu kemudian tidak diterima, solusi itu kemudian dibicarakan lagi, itu soal lain. Oke. Tapi nggak boleh kita marah-marah melulu. Memang negara ini dibangun atas dasar marah-marah, nggak juga kan? Ya. Pemimpin kita, pendahulu kita, para pendiri republik ini, marah mereka itu kan diimplementasikan idealisme merebut kemerdekaan. Ya. Itu marah yang positif. Marah apalagi kalau ngambek itu nggak produktif. Nah ini juga Bang, ini banyak netizen ini warganet ini yang juga bahkan juga pengamat juga. Ya, namanya pengamat. Bebas. Pengamat itu bahasa Sanskerta artinya bebas ngomong apa Ngomong saja. Tapi ada yang menarik Bang bahwa Nasdem itu selama ini tidak pernah posisinya jadi Oposisi. oposisi. 10 tahun di pemerintahan Pak 10 Jokowi tahun ya. Di pemerintahan. Ya itu nasib Nasdem. Nasdem itu kan baru 2 kali, tiga kali ikut pemilu ini kan, ya kan? 2014, 2009, 2014 mencalonkan Jokowi pada barisan depan. Ya. 2019. Tapi bagi kami partai ini didirikan tidak hanya untuk berada di pihak tertentu. Mungkin saja kalau demi kepentingan bangsa dan negara apa yang tidak mungkin terjadi. Bisa saja. Tapi tidak terlalu dini untuk jawab sekarang. Karena rekapitulasi Iya. tadi. Rekapitulasi. Ya antara lain rekapitulasi, suasana di dalam juga, ya kan. Anak orang-orang di daerah yang berjuang, saya kalau cerita bagaimana verifikasi faktual 2019 itu kita naik perahu, naik apa, ya kan. Iya Ya kan? Ada di satu kabupaten kita marah-marah sudah jam 2. Ini jam 6 batas akhir harus di-store ke KPU. Ternyata mereka itu sudah ada datanya, sudah ada KTP yang mau dikirim, harus naik ke bukit supaya dapat Sinyal. Nah itu kan kita nggak tahu. Kita orang Jakarta kan nggak mengerti yang begitu. Saya beberapa kali marah, sering. Misalnya ini sudah selesai verifikasi, tinggal tunggu ada waktu itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, tinggal tunggu satu kecamatan lagi. Ternyata dia itu dari Pulau 9 ke Provinsi Kalimantan Selatan yang ada dekat Madura sana. Kita nggak ngerti. Datang celana basah-basah. Kita juga dengan bersemangat marah-marah. Setelah dia cerita, kita nyesal. Iba juga jadi. Banyak yang seperti saya punya banyak sekali pengalaman yang seperti itu. Ya kan? Ada lagi kita datang malam di satu kabupaten yang angkat tas kita, orang pakai celana pendek, saya kasih 2.000, dia terima lagi 2.000-nya. Besok duduk sebelah saya, ternyata dia wakil ketua DPRD. Banyak sekali kita ini kadang-kadang saking bersemangat, saking spontan, sering keliru. Oke. Tapi membela orang-orang yang tulus di daerah, karena mereka lah partai menjadi besar, itu wajib hukumnya. Oke, dan kalau kita lihat mesin partai Nasdem ini artinya dari omongan Bang Hermawi tadi, kemana arahnya? Apakah mungkin publik itu juga nggak bisa selalu berpikiran bahwa ya karena Nasdem belum pernah oposisi bukan berarti dia nggak bisa oposisi dong? Atau sebenarnya gimana Mas? Ya kita tunggu aja. Saya udah bilang tadi. Saya sudah bilang tadi tunggu. Ini baru Nasdem baru 2 kali kok, ya kan? Baru 2 kali, sabar aja. Bah, tapi artinya Dulu dari awal waktu mencalonkan Anies banyak orang meragukan, masa iya sih? Ya. Masa iya. Akhirnya kita sampai ke KPU, orang juga terperangah kan. Akhirnya kita sampai ke pencoblosan. Saya tiap hari menerima itu. Mulai dari pujian sampai caciannya kita terima aja. Ya, kan? Itu jadi barengan ya Bang ya, ujian sama cacian tuh ya. Nah Bang, tapi Apa itu? dengan katakanlah kita yang belum tahu nih sikap Nasdem akan seperti apa gitu. Tapi kan kalau kita lihat
ini banyak orang berkata bahwa dari oposisi itu jalannya tidak mudah, bahkan harus siap menderita begitu. Nasdem mungkin siap juga kah dengan konsekuensi tersebut? Kalau kita lihat teori oposisi, saya juga belajar di beberapa negara, berkunjung ke partai oposisi segala macam, menderita itu kan relatif. Oke. Ya kan? Menderita itu relatif, dan kalau kita lihat 10 tahun PKS di oposisi, apa Ya, mereka menderita? Enggak juga, ya sudahlah, pokoknya pesan saya sekali lagi, kita tunggu saja. Pada saatnya Nasdem pasti bersikap. Baik. Pada saatnya. Kasih clue dong Bang. Apalagi. Dari tadi kalian muter-muter, saya udah tahu ini. Aduh, lagi nih. Apa ini? Belum diketik ini Bang. Gimana ini? Lah gimana sih? Ya, mana nih? Aduh. Waduh. Hapus lagi Bang ya. Oke, gitu. Coba Ya kau pokoknya simpulkan. begini Bang, ini kita menerjemahkan keinginan netizen ya. Iya, kan? keinginan netizen. Jadi ada anggapan Ya, wartawan selalu begitu. Bicara atas nama netizen. Nanti balik lagi kalau udah ada beritanya netizen nyalain wartawan. Wartawannya gimana ini? Aduh. Begini Bang, ada anggapan di masyarakat bahwa ada partai-partai di kabinet ini yang koalisi rasa oposisi begitu. Mungkin melihat ketika pada Pilpres kemarin sering mengkritik kebijakan Pak Jokowi dan sebagainya. Ini muncul pertanyaan, jika memang suka mengkritik kebijakan Pak Jokowi, kenapa tidak mundur saja begitu? Dan Nasdem sebagai salah satu yang berada di koalisi perubahan, mengapa tidak mengambil sikap seperti itu? Jadi begini, ketika pemilu 2019, Nasdem itu sudah berjanji kepada Pak Jokowi dan kepada Pak Maruf Amin dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang ratusan juta ini, kita akan mengawal pemerintahan ini sampai hari terakhir apapun yang terjadi. Oke. Ya, kalau rekam jejak digital kita bisa dilihat bagaimana ada partai yang hampir tiap hari mau ngusir Nasdem. Kenapa kita nggak keluar? Kita janji sama rakyat. Kita nggak janji sama partai itu gitu loh. Nah, jadi sikap kita kritis dan konstruktif, ya. Nah, kita selalu kritis dan konstruktif itu kan baik buat rakyat. Ya. Kalau saya juga tidak setuju kalau orang partai pemerintahan lalu udah harus semua yes man. Yes. Sebaliknya, kalau jadi partai oposisi nggak semua jelek juga. Semua itu muaranya semua kan untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi kalau sekarang ada pertanyaan bagaimana posisi Nasdem? Nasdem tetap komit menghantar pemerintahan Jokowi sampai hari terakhir. Sampai hari ini posisi Nasdem seperti itu. Karena kita janji dengan rakyat, janji fakta sum servanda, janji harus ditepati. Di mana-mana di dunia ini janji harus ditepati. Kalau janji kita tidak tepati, ya kredibilitas kita juga dipertanyakan. Jadi silakan saja orang ngomong apa, tetapi posisi Nasdem seperti itu. Nasdem juga nggak mempersoalkan ketika banyak yang dulu rame-rame berjuang ribut-ribut segala macam, akhirnya sekarang masuk satu-satu kan, itu bisa dikeluarkan apa namanya rekam digitalnya, orang yang dilantik jadi menteri kemarin ngomong apa tentang Jokowi, tapi itulah hidup. Kalau demi kebaikan enggak apa-apa. Iya. Karena kan yang ngomong daripada koalisi rasa oposisi Andi Malarangeng. Iya. Yang baru dilantik juga kemarin. Yang ayo barusan masuk. Iya. Tapi Pak Surya juga saya ingat dalam sebuah doorstop gitu pernah ngomong bahwa posisi Nasdem tetap seperti itu kecuali Pak Jokowi yang mengusir kita kan gitu. Kita tidak akan keluar kecuali kita dikeluarkan. Oke. Dan nampaknya keberadaan itu tetap seperti itu sampai selesai periode ini. Kita akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan. Oke. Nah, kalau orang mempersoalkan kita dukung Anies itu kan 2019 sampai 2024. Kontrak kita sama Pak Jokowi kan sampai 2019. Ya sudah enggak apa-apa. Masa kontrak terus-menerus. Mendukung Anies untuk 2009. Iya. Banyak banget ya Bang ya ini ya. Udah cukup. Apalagi ini ya. Udah cukup. Gimana ini? Ini pertanyaan terakhir ya ini ya. Apa ini posisi Nasdem tidak mengeluarkan Nasdem. Ini Bang menarik. Bang, kenapa Nasdem ini melihat
kenapa Pak Jokowi sampai sekarang ini enggak Masih mempertahankan ya. Kalau saya lihat ya, Kenapa tuh? bukan hanya terhadap Nasdem, bukan hanya terhadap Nasdem. Pak Jokowi itu belum pernah mengeluarkan anggota koalisinya dari kabinet. Lihat aja Oh ya. PKB, Ya. lihat aja Golkar, Iya, ya kan? Iya. Dia nggak akan pernah, karena kita pernah bersama-sama untuk membangun pemerintahan itu kan dulu. Sedikit banyak kan kita punya kontribusi juga, ya kan? Kalau dalam lagu dangdut yang dijanjikan Pak Surya Paloh itu jelek begini pun, aku pernah jadi pacarmu dulu. Iya. Jadi itu ya Bang ya, memang Iya. Jokowi itu memang nggak Bukan. mengeluarkan ya. Dan kita tidak ada niat untuk keluar, Ya. karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Pemerintahan ini dulu kita perjuangkan, sudah jadi, kita diajak, kita ikut, ya sudah, kita di dalam Udah dalam. dengan segala kepahitannya. Oke. Hmm. Nah ini pertanyaannya Berkait- sebenarnya apa nih? agak mohon maaf nih Bang, ini kan pertanyaan bukan pertanyaan saya, Iya, pertanyaan titipan. belakang, Iya, titipan. iya. Ya biasa. Soal rasa hubungan dengan Demokrat itu dia masuk kan, Iya. misalkan di koalisi perubahan kemarin kan, Ya, nah, benar, ya. sekodok-kodok Bang, itu gimana sempet? Ada Gak apa-apa, kita dengan semua orang Partai Demokrat, personal, proporsional, relasi kita masih baik, hubungan kita masih baik. Maka oleh karena itu, berkali-kali saya bilang negara ini nggak bisa dibangun atas dasar permusuhan. Kalau sekarang Demokrat masuk dalam pemerintahan, sebenarnya kan sudah dengan dia bergabung kemarin sama 02 Pak ya? Prabowo, kan dia sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Itu juga hak dia, hak yang harus kita hormati, ya kan? Beliau menjadi menteri berapa bulan lagi? Ya 8 itu bulan. 7 bulan ya. Pokoknya itu juga. Ya mungkin dengan itu cara Demokrat untuk memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Kenapa tidak? Ya kan? Dan itu kan hak prerogatif presiden. Silakan saja. Iya. Jadi nggak ada apa-apa. Waktu Pak Prabowo masuk juga, waktu Nggak ada Pak resistensi ya? Zulkifli Hasan itu biasa saja. Ya jelas. Biasa juga, aja, Bang. tidak ada masalah apa-apa. Jangan-jangan ini juga Bang, terakhir Bang. Jangan-jangan loh, kan cuma jangan-jangan. Jangan-jangan Pak Surya udah tahu duluan kalau AHY mau masuk. Nah, iya kan? Karena udah ketemu Pak Jokowi duluan. Iya makanya. Pak Surya Masih gimana ingat nggak? ini? Ya. Masih ingat nggak waktu? Maaf ya, waktu salah satu menteri kami mau diganti, Pak AHY itu lagi metik apel. Iya di Instagram. Iya, Iya panen. Nah, orang menafsirkan macam-macam. Mungkin kebetulan pas dia lagi mau metik apel, mau diapain? Oke. Terima kasih Bang Erwin Taslim, luar biasa, mantap. Bang, Ya, kita happy aja lah. happy. Sehat-sehat ya Bang, kita pokoknya tunggu langkah. Minggu selanjutnya. depan. Oke. Bang belum bentar, ini belum di closing Bang. Iya. Udah minggu depan aja nih. Udah begitu. Oke, itu sahabat Kemas.com, terima kasih sudah mengikuti hampir sejam ini. Kurang ya. Ya, tetap pastikan selalu ngegas dan selalu nampol. Yes. Tonton selalu gaspol di Kompas.com. Saya Tatang Gurito. Saya Rito Ramadan. Kita ucapkan terima kasih dan siap.